Akhirnya saya menemukan NVMe berkualitas dengan harga terjangkau. Bagaimana dengan performanya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Biasanya kita menggunakan NVMe M.2 ini untuk OS aja ya. Tapi sebenarnya sekarang kebutuhannya tuh udah lebih besar, minimal 512 GB dan rekomendasi dari saya adalah 1 TB. Karena biasanya selain untuk OS Windows-nya, biasanya dipakai juga untuk main game, menyimpan file dan rendering. Jadi NVMe yang akan saya review kali ini itu cocok banget untuk sobat kebutuhan gamer, PC antusias, PS5 dan gaming handheld. Sekarang saatnya berburu SSD NVMe M.2 karena beda ya dengan yang NVMe biasa. Yang terbaru itu rata-rata sudah M.2. Oke, kita cari di sini rata-rata dipenuhi oleh ADATA XPG. Yang nggak tahu XPG itu singkatan dari Extreme Performance Gear. Untuk harganya di sini kisaran dari mulai 800 ribuan sampai 1 jutaan ke atas ya. Oke, kayaknya saya pilih yang ini aja. Seri tertinggi ADATA XPG G-Mix S7 Blade yang 1 TB Gen 4 pastinya ya. Karena di sini ada beberapa pilihan juga ya. Ada PCIe Gen 3 juga yang tersedia. Dari produk XPG, ini adalah kecepatan data transfer dari G-Mix S70 Blade dengan PCIe Gen 4. Bahkan ini 2 kali lebih cepat jika dibandingkan PCIe Gen 3. Walaupun PCIe Gen 4 memiliki bandwidth yang lebih besar, belum tentu brand lain yang mempunyai PCIe Gen 4 juga itu bisa mempunyai kecepatan transfer setinggi XPG G-Mix S70 Blade. Oke, jadi ini barangnya udah datang ya. Di sini kita langsung praktik dan kita buktikan secara data. Apakah NVMe yang terjual laris manis di marketplace ini sesuai dengan spesifikasi yang mereka tawarkan? Kalau dilihat dari packingnya ini cukup tebal, jadi bisa melindungi isi paketnya ya. Harusnya sih aman ya. Oke, ini dia boxnya. Terlihat keren dari depan, berasa premium ya. Di bagian bawahnya tertulis seperti ini, simple ya. Dan di belakangnya ada informasi tambahan dan spesifikasinya kalian bisa scan di QR code ini. Ini masih ada segelnya ya. Jadi untuk membukanya kita harus buka segelnya dulu. Bisa kalian sobek juga. Ini dia isi di dalam boxnya. Kita mendapatkan SSD NVMe M.2 dan juga heatsink yang keren. Di sini nggak ada lagi ya. Isinya udah kosong, nggak ada kertas apapun. Oke, kita coba lihat heatsinknya ya. Wow, ini heatsinknya terasa seperti premium ya. Jangan lupa bagian thermal pad ini nanti dilepas dulu ya kalau dipasang. Dengan heatsink ini bisa menurunkan suhu hingga 20%. Sekarang coba kita lihat XPG G-Mix S70 Blade 1 TB ini dari dekat. Di sini tertulis informasinya secara lengkap ya, berapa kapasitas yang kalian beli dan bagian belakang yang ditempatkan heatsink nanti di sini. Oke, ini adalah spesifikasi lengkapnya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya, karena banyak banget informasinya. Ini yang membedakan NVMe murah dan yang premium. Terdapat komponen tambahan yaitu SLC dan DRAM, berfungsi untuk mempercepat SSD NVMe ini. Dan di sini juga ada SSD Toolbox untuk melihat lebih detail dan lebih akurat dengan software bawaan ADATA. Oke, sekarang saatnya kita instalasi. Pastikan kalian jangan sampai salah pasang ya. Biasanya di motherboard itu ada 2 slot setidaknya ya untuk motherboard yang kelas menengah ke atas. Jadi pasangnya di slot yang utama ya. Jadi di sini saya pasang slot yang bagian atas karena di motherboard ini adalah slot utamanya. Pastikan kalian membuka segel heatsinknya ya, supaya dia bisa menempel dan ini merekat sekali, jadi pasangnya yang benar gitu. Oke, kemudian kita pasang di bagian utama PCIe Gen 4. Coba kita nyalakan, alhamdulillah bisa nyala dengan lancar. Kemudian di sini kalau tidak terbaca ya, itu karena pertama kali biasanya masih format RAW. Nah, di sini langsung aja kita format di disk management ya. Di sini disk 4, kemudian pilih GPT dan oke. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu ini dia unallocated. Kita format new simple volume, tinggal ikuti aja petunjuknya, kita next terus sampai selesai. Sekarang sudah terbaca. Kalau kalian buat instalasi OS baru itu otomatis di flash saat instalasi. Oke, langsung kita benchmark Crystal Disk. Ini dia hasilnya dengan ukuran partisi yang berbeda ya. Jadi ada tes di 64 MB, 1 GB dan 4 GB.
Kemudian lanjut lagi, kita transfer video 6 GB. Kira-kira berapa lama selesainya ya? Langsung aja saya pastekan di sini dan nggak nyampe 2 detik, 1 detik lah ya, itu sudah selesai. Dan ini kita coba screenshot hasilnya 4 GB per second, cepet banget. Selanjutnya kita tes booting dari Dota ya. Jadi dari klik awal layar sampai masuk screen ya. Jadi biasanya kalau sudah screen yang berjalan itu kita bisa klik enter untuk masuk atau klik di mouse. Di sebelah kiri menggunakan hard disk ya. Kemudian di sebelah kanan menggunakan NVMe. Di sini sobat bisa lihat ya, sebelah kanan ini sebenarnya sudah bisa masuk ya. Di saat muncul Valve itu di 24 detik itu sebenarnya sudah bisa diklik enter masuk ke dalam gamenya. Tapi yang menggunakan hard disk itu belum masuk lama banget. Jadi ini penting banget di saat kita main game yang kompetitif seperti Valorant, CSGO dan yang lainnya, itu wajib banget kita punya SSD kecepatan tinggi. Karena apa? Di saat kita tiba-tiba reconnect atau komputernya restart, kita bisa langsung masuk ke game tanpa kena penalti. Oke, jadi jauh ya perbedaan waktunya. Oke, kita sampai di kesimpulannya. Hasil akhirnya memang apa yang mereka tawarkan bisa dibilang sesuai dengan yang kita tes ya. Jadi memang ada perbedaan speed, itu wajar karena spesifikasi tiap PC itu pasti berbeda ya. Jadi menghasilkan kecepatan yang berbeda juga. Tapi ini sangat-sangat mendekati speed yang mereka tawarkan. Jadi XPG GameX S70 Blade ini sangat cocok banget untuk semua kalangan karena harganya cukup terjangkau, namun price to performanya wah ini top banget ya. Oke, jadi bagi sobat yang mau beli jangan lupa cek di keranjang atau link deskripsi video ini. Jangan lupa sobat kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.